Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Ahmad Syahwan, NIM 2019-04201165. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya register pada PT Telekomunikasi Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa rincian tentang latar belakang, batasan kajian, identifikasi risiko, faktor positif, faktor inheren, mitigasi risiko, risiko residual, dan kesimpulan. Latar belakang. PT Telekomunikasi Seluler beroperasi dengan merek dagang Telkomsel adalah salah satu perusahaan operator telekomunikasi seluler di Indonesia. Saat ini, Telkomsel menjadi operator telekomunikasi terbesar di Indonesia yang mengoperasikan 236.000 BTS. Didirikan pada 26 Mei 1995. Telkomsel menjadi yang terbesar dalam bangsa pasar telekomunikasi di Indonesia. Hampir sebesar 60% di tahun 2020. Dengan hal tersebut, Telkomsel menjadi operator terbesar ke-6 di dunia yang melayani ratusan juta pelanggan. Bekerja sama dengan 575 mitra roaming, layanan Telkomsel saat ini dapat digunakan di 200 negara di dunia. Kepemilikan Telkomsel saat ini dipegang oleh Telkom Indonesia sebesar 65%, dan Singapore Telecommunication Singapura sebesar 35%. PT Telkomsel didirikan bersama dengan Indosat pada tahun 1995 dan meluncurkan kartu Halo pada tanggal 26 Mei 1995 sebagai layanan pasca bayar. Telkomsel sendiri menjadi salah satu pelopor dalam berbagai hal di Indonesia, seperti menjadi perusahaan yang meluncurkan kartu prabayar. Yang kedua yang akan dibahas adalah batas kajian. Batas kajian pada kesempatan kali ini adalah fokus kajian risiko pada bagian operasional, finansial, teknologi informasi, dan bagian umum personalia. Sumber informasi dan data didapat dari informasi yang beredar di internet dan penggunaan pribadi provider Telkomsel. Identifikasi risiko. Yang pertama, gangguan layanan dan keluhan pelanggan yang sering terjadi di kalangan pengguna akibat ketidakstabilan sinyal hingga tidak bisa digunakan. Hal ini disebabkan karena penyebab sendiri bisa disebabkan oleh 3 faktor, seperti faktor pengguna, third party, dan operator. Lalu yang indikator risiko. Lalu yang kedua, korupsi yang terjadi di internal perusahaan dari yang bernominal kecil hingga besar. Hal ini disebabkan karena ketidaktransparansinya proses keuangan internal perusahaan dan ketidaksewenangan pemimpin yang rakus. Terjadi karena penggelapan dana atau korupsi yang dilakukan oleh pihak internal perusahaan yang merugikan keuangan perusahaan. Lalu resiko yang ketiga adalah peretasan layanan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab hingga merugikan perusahaan dari segi finansial, keamanan, maupun citra perusahaan. Hal ini dapat disebabkan karena ketidakpuasan masyarakat dengan layanan yang diberikan dan kurangnya keamanan dari website Telkomsel sendiri. Lalu indikator risiko, terjadi peretasan layanan yang dilakukan oleh sekelompok karena ketidakpuasan akan layanan yang disediakan oleh Telkomsel, yang akhirnya merugikan perusahaan. Lalu faktor positif. Yang pertama, gangguan layanan dan keluhan pelanggan yang sering terjadi di kalangan pengguna akibat ketidakstabilan sinyal hingga tidak bisa digunakan. Faktor positifnya, gangguan terhadap layanan mengalami penurunan dikarenakan telah hadirnya konektivitas 5G dan penambahan infrastruktur BTS di daerah terpencil. Lalu dampak yang terjadi adalah layanan terganggu.
dan penurunan reputasi. Lalu yang kedua, korupsi yang terjadi di internal perusahaan dari yang bernominal kecil hingga besar. Faktor positifnya, dalam kurun waktu 1 tahun ke belakang, Telkomsel mengalami korupsi hanya 1 kali dalam 1 tahun dengan kisaran kerugian tidak mencapai angka triliunan rupiah. Lalu dampaknya penurunan reputasi dan kerugian secara finansial. Lalu risiko inherent. Yang pertama, gangguan layanan dan keluhan pelanggan yang sering terjadi di kalangan pengguna akibat ketidakstabilan sinyal hingga tidak bisa digunakan. Probabilitas pada risiko ini adalah 2, yang berarti kecil. Lalu dampak yang terjadi ini bernilai 4, yang berarti berat. Lalu skornya 8 dan termasuk pada high risk. Lalu kejadian yang kedua, korupsi yang terjadi di internal perusahaan dari yang bernominal kecil hingga besar. Probabilitas ini dinilai, pada kasus ini dinilai 3 atau yang berarti sedang. Lalu dampak yang ditimbulkan oleh kejadian ini bernilai 3 yang berarti sedang. Dan skor yang didapat adalah 9 yang berarti high risk. Lalu kejadian berikutnya adalah peretasan layanan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab hingga merugikan perusahaan dari segi finansial, keamanan, maupun citra perusahaan. Probabilitas yang ditimbulkan mendapat poin 3 yang berarti sedang, dan dampak yang ditimbulkan mendapat poin 3 yang berarti sedang. Lalu skor yang didapat pada kejadian ini 9 yang berarti kejadian ini memiliki high risk. Lalu selanjutnya mitigasi risiko. Yang pertama, gangguan layanan dan keluhan pelanggan yang sering terjadi di kalangan pengguna. Rencana mitigasinya adalah yang pertama, bagian akun Office wajib memanfaatkan SID untuk mengambil keputusan pembiayaan. Lalu yang kedua, dokumen lampiran pembiayaan harus dicermati dan disetujui bagian kepatuhan. Yang ketiga, pembahasan persetujuan pembiayaan wajib disahkan komite pembiayaan. Lalu pembinaan nasabah secara intensif. Lalu yang terakhir, penambahan remedial. Yang selanjutnya adalah korupsi yang terjadi di internal. Rencana mitigasi untuk kejadian ini adalah penguatan tim remedial dan recovery dalam mentoring pembiayaan bermasalah. Lalu yang kedua, menambah staf legal untuk menjalankan fungsinya sebagai petugas yang melakukan mitigasi risiko. Lalu membentuk unit kerja khusus pengaduan nasabah. Lalu untuk kejadian risiko yang terakhir, rencana mitigasi yang dilakukan adalah membangun sistem administrasi yang terintegrasi, lalu meningkatkan kapasitas staf admin. Lalu selanjutnya risiko residual. Risiko residual pada kejadian yang pertama yaitu gangguan layanan dan keluhan pelanggan memiliki probabilitas 1, skor 1 yang berarti sangat kecil. Lalu dampaknya mendapat nilai 2 yang berarti kecil, yang berarti tingkat risikonya menjadi low risk. Lalu untuk kejadian yang kedua yaitu korupsi yang terjadi di internal memiliki probabilitas 2 yang mendapat skor 2 yang berarti kecil. Dan dampak yang ditimbulkan memiliki skor 2, itu ringan. Yang menjadikan kejadian ini memiliki tingkat risiko medium risk. Lalu kejadian yang terakhir, peretasan layanan yang dilakukan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Memiliki probabilitas skor 2 yang berarti kecil. Lalu dampak yang ditimbulkan mendapat skor 1, yaitu sangat kecil. Yang berarti tingkat risikonya memiliki risiko low risk. Ini merupakan profil risiko inherent dari kajian yang telah dilakukan melalui Excel yang telah dikerjakan.
mungkin pada kejadian yang telah disebutkan 2 dan 3 memiliki di kategori sedang. Lalu kejadian yang pertama termasuk pada golongan kecil. Lalu beresiko residual, mungkin dapat dilihat sendiri pada presentasi kali ini, yaitu untuk kejadian nomor 3 memiliki profil risiko yang kecil, nomor 2 juga begitu, dan untuk kasus nomor 1 sangat kecil. Lalu untuk risiko appetite dapat dilihat pada slide yang telah ditampilkan. Lalu untuk risiko appetite report, terjadinya tuntutan hukum dari nasabah memiliki status risiko inherent yang high risk, lalu status risiko residual medium risk, dan target risiko yang medium risk juga. Yang selanjutnya mungkin dapat dilihat pada slide yang telah ditampilkan. Lalu untuk kesimpulan yang dapat diberikan yaitu yang pertama, risiko inherent pada aktivitas di Telkomsel harus diidentifikasi sedini mungkin dan dibuatkan risk register. Lalu yang kedua, identifikasi risiko inherent bertujuan untuk menganalisis dan juga mengevaluasi yang dipakai sebagai basis dalam penentuan mitigasi risiko. Lalu yang ketiga, identifikasi risiko inherent bertujuan untuk menganalisis dan juga mengevaluasi yang dipakai sebagai basis dalam penentuan mitigasi risiko. Lalu yang terakhir, aktivitas tersebut jika dilakukan secara keseluruhan dapat melindungi nilai, bahkan memberikan nilai tambah dalam pencapaian sasaran perusahaan. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apakah ada yang mau bertanya? Oh, tidak ada. Kalau begitu, mungkin presentasinya saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih.